seorang security yang dalam waktu kurang dari 7 hari mengubah hidupnya. Dari sekedar rumah kontrakan yang 75.000 per bulan, dia kemudian bisa menempati rumah mewah dengan kolam renang, 3 pavilion, water heater, playground, dan subhanallah berubah. Nanti saya akan bawa saudara, kalau dia bisa berubah pasti saudara juga bisa. Tapi dia melewati itu cepat sekali. Kurang dari 7 hari dia pindah tuh. Dari rumah yang seupluk itu bisa pindah menempati rumah yang barangkali kita bermimpi pun tidak. Kisah ini berawal ketika dia punya istri, sudah akan melahirkan anak yang ketiga nih. Jadi dia punya anak 2 udah. Kalau ini lahir jadi 3. Terus dia memandang dia punya rumah. Ya Allah, kalau anak saya yang ketiga ini lahir, mau ditaruh di mana? 5 tahun yang lalu di Semanan, di Kuitang, Tanjung Priok, Semper, Pasar Minggu, Cililitan, rumah kayak gini masih ada. 75,000 a month per bulan. Masih ada. Sekarang masih ada rumahnya, cuma harganya jadi pego. Oh masih ada pak, saya masih nemuin itu. Malah di patungan berdua. Kalau malam diisi tukang bubur, kalau pagi diisi tukang nasi goreng. Iya pak, itu kita, dan itu harus kita rubah tuh. Yang lu ajak yang begitu. Bapak Ibu rahmat Allah, ketika suami istri ini sadar bahwa kemampuannya terbatas, dia datang pada Allah. Kata istrinya, bang, bagaimana kalau ntar malam kita sholat tahajud yuk? Saya mau khawatir nanti ini jabang bayi keluar duit nggak ada. Ini jabang bayi keluar kita tempatnya belum gede. Kita minta dah sama Allah, Allah kan yang punya bumi, pindahin dah dikit dari yang 75 ke yang pegoh begitu. Oh iya pak, orang kecil sederhana. Diiyain sama sang suami, oh ntar malam kita bangun dah. Yang bangun duluan si istri. Bapak Ibu, untuk membantu saudara membayangkan betapa kecilnya dia punya rumah. Itu rumah dibagi 3 ruangan. Ruangan depan, ruangan tamu, yang tidak bisa disebut ruangan tamu. Dan kalau malam itu ruangan jadi tidak bergerak karena motor si suami masuk ke dalam. Bangku ditindih-tindihin gitu, terus motor masuk. Ada di antara saudara, iya rumah gue begitu juga tuh. Oh saatnya bermimpi, iya loh. It's time to dream, gitu. Jadi begitu. Rumahnya dibagi 3 saya bilang. Ruang tengah jadi kamar tidur. Kamar tidur tidak ada lemari. Kenapa? Karena nggak muat. Medium bed dia punya tempat tidur. Ditaruh di situ, hanya tersisa 1 space buat sejadah. Loh, berarti dia nggak punya pakaian? Punya. Itu lemari pakaian dia taruh di depan kamar tidur, di lorong menuju koridor dapur dan toilet. Bayang ya, jadi 1 tuh pak, masya Allah, masya Allah. Tapi itu Jakarta, oh Jakarta. Makanya gubernurnya saya aja udah. Ngomong kosong aja lah. Udah begini Jakarta, hidupin ibadah, hidup semuanya. Ikhtiar yang bagusin, ibadahnya bagusin, kencengin ikhtiarnya, kencengin ibadahnya. Sudah, pasti berubah. Dia berdoa. Yang bangun duluan rupanya istrinya nih. Emang rata-rata di mana yang jagoan tuh istri kalau buat ibadah. Dia bangun berdoa. Biarkan suaminya tidur. Tapi dia kencengin doanya. Biar suaminya bangun. Ya Allah, kau lihat tuh suami saya. Udah begini masih malas juga bangun. Kan katanya jangan malas dah. Kenapa sama Rasulullah doa anti hutang itu justru ada kalimat al-ajzi, dari kemalasan. Ya karena itu biangnya utang. Ajzi kelemahan dan kasali kemalasan tuh membiangnya utang tuh 2. Ya Allah, lihat tuh suami saya. Idih. Katanya mau bangun bareng tapi masih tidur. Udah biarin saya aja yang berdoa, ya Allah, saya aja yang berdoa. Rob kasih duit suami saya. Supaya dia bisa mindahin saya dan anak-anak saya ini 3 ini. Amin di dalam 1 ini Allah pindah ke rumah kontrakan yang pego udah sebulan begitu dia bilang. Suaminya bangun. Dia ketawa dengerin istrinya doa. Tapi dia nggak marah, emang udah janji. Dia bangun, dia ambil wudhu, dia sholat. Dia sholat tidak di samping sang istri. Kenapa? Nggak muat. Di mana dia sholat? Di belakang. Di belakang. Begitu sholat, dia berdoa. Doanya cuma 3 kata, lebih sederhana daripada sang istri. Apa dia bilang kata si suami ini? Amin, amin, amin.
Ditanya masih istri, lu kok abang doanya cuma amin doang kan? Lah kan doanya udah lo tadi. Gue tinggal amin aja gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kejadian malam Senin. Senin pagi dia pamit sama pimpinan yang paling atas nih, pimpinan atasan dia, kepala seksi begitu kali ya. Dia minta izin sama kepala seksinya, dan saya minta izin selama seminggu berturut-turut saya tidak ikut shift malam. Kenapa Pak tidak ikut shift malam? Saya pengen nemenin istri saya sholat malam. Oh subhanallah, emang kenapa gitu? Ada masalah apa? Gak ada masalah sih, tapi saya pengen berubah jadi lebih baik. Istri saya kan nih lahir anak yang ketiga nih bakalannya, sempit banget rumah. Tapi kalau saya merubah dalam waktu singkat, rasanya nggak mungkin begitu. Saya mau merubah bersama Allah aja. Maka saya mohon diizinin Pak, selama 7 hari berturut-turut saya pengen bangun malam. Nanti begitu istri saya melahirkan, saya akan normalin lagi nih. Saya akan normalin lagi pekerjaan, ikut shift lagi malam begitu. Diizinin karena memang luar biasa keinginan si security ini. Ya deh, ente mau orang soleh dah, suami yang soleh. Ya udah ikut dah. Belum tentu loh Pak, belum tentu istri soleh, suami soleh. Si suami soleh, istri soleh, kepala seksinya demen. Iya deh, kewajiban gua nih, insya Allah gua urus ke atas. Emang ini unsistem, ini tidak sistem namanya nih. Tapi insya Allah lah teman-teman pada ngerti niat baik ente. Begitu dia bilang. Bismillah, malam Senin dia sholat, malam Selasa sholat, malam Rebo sholat, malam Kamis sholat. Baru berapa malam nih? 4. Saya bilang tadi di Mukaddimah berapa hari dia berubah? Kurang dari 7 hari. Hari Kamis Allah datang ke rumah dia. Sebagaimana Allah pernah datang kepada diri kita masing-masing, tapi kita punya mata buta, kita punya ilmu nggak ada, kita tidak bisa melihat bahwa yang datang itu Tuhan, yang datang itu Allah. Pasangannya tahajud itu sedekah Pak. Ada orang yang bisa keluar dari rumahnya lalu bersedekah, ada orang yang tidak bisa keluar dari rumahnya, Allah hadir supaya dia bersedekah. Datang nih ada iparnya, Assalamualaikum, Kamis pagi. Iya Kamis pagi kan? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Tumben lo datang pagi-pagi. Iya Bang, ada kabar bagus nih. Apaan kabar bagusnya? Saya keterima di Saudi nih, jadi TKW. Minggu depan insya Allah saya akan berangkat ke Surabaya. Oh bagus deh. Tapi ada masalah nih Bang. Apa masalahnya? Bukan duit kan? Udah langsung nih resisten dia. Bukan duit kan? Bukan Bang, kalau soal duit sih udah diatur sama agensi gitu. Ini soal anak saya Bang. Anak kamu kenapa emang? Lah anak saya kan 2 Bang, sama mama Abang. Lah gak ada yang jagain Bang. Selama saya pergi nanti ke Saudi saya bingung sama siapa saya nitipinnya anak saya. Jadi saya datang Kamis pagi kemari, saya mau nitipin anak saya kepada Abang. Melotot tuh si security. Doanya dia apa coba? Ya Allah perbesar rumah kami, ya Allah perluas rumah kami. Ternyata Allah datang bercanda sama dia. Bercanda Allah datang sama dia. Rumah kayak curut begini mau taruh di mana? Di mana kayak Bang sempilin? Kalau bukan Abang kemana lagi begitu? Emang dasar orang soleh. Emang dia punya niat luar biasa. Apa dia bilang? Iya deh, paling-paling nih di tempat kita ngobrol nih. Kalau malam kan ntar biasanya suka Abang masukin motor Abang. Kalau emang dia mau, ya udah deh. Ntar motor Abang kalahin. Biar dia tidur di sini aja, subhanallah. Tapi ntar tunggu empok lu datang deh. Kalau empok lu setuju, redo dia, ya udah masuk deh 2 tuh anak sini, insya Allah. Tapi dalam hati dia berdoa kelewatan ya Allah. Saya berdoakan bukan jadi sempit, supaya jadi gede gitu. Kenapa jadi sempit? Tapi tunggu istrinya nggak pulang, dia pulang. Si adik ipar nih pulang, nggak lama datang istri. Ngelihat wajah istrinya, nggak tega nih si suami, nggak tega ngomong. Karena dia tahu keinginan memperbesar rumah, keinginan istrinya, dia tinggal ngaminin begitu. Karena sebagai suami dia tidak paham bagaimana caranya menambah penghasilan dia, maka dia pun aminkan. Dia pun aminkan ketika istrinya mengajak dia bertahajud. Begitu dia mau ngomong keseket dia punya leher, nggak jadi dia ngomong. Akhirnya Kamis pagi itu nggak ada omongan ke istrinya. Dia jalan ke kantor, dia pikirin cara ngomongnya gimana sama si istri. Bener loh Pak, nggak gampang loh komunikasi sama istri ya, khususnya urusan begini nih. Akhirnya si suami ketemu. Ngomongnya kapan? Ngomongnya ba'da tahajud, nanti setelah sholat malam. Biasanya dia bangun suka telat di belakang sang istri. Kali ini dia nggak mau kalah, dia bangun duluan di depan posisinya. Begitu istrinya bangun, si abang udah sholat. Wah hebat subhanallah. Sholatnya si istri.
Begitu si istri mau Allahu Akbar dikasih tahu masih suami. Dek, ntar doanya abang aja ya. Ntar yang berdoa abang aja katanya. Begitu. Berdoalah kemudian si suami nih didengar sama si istri. Doa ya yang sekaligus ngasih tahu sama si istri. Ya Allah, emang kau mau kelewatan. Pusing nih saya. Tadi pagi datang adik ipar saya mau nitipin anaknya 2. Lepas padahal di sini rumah sempit. Dan engkau juga yang maha tahu-tahu, maha mendengar bahwa kemauan istri saya kemarin apa coba? Supaya rumah saya tambah gede. Sekarang datang dia tuh, saya bingung gimana ngasih tahu sama istri saya gitu. Subhanallah aja. Dicobit sama istrinya tuh. Ih abang, itu dia ngomong tuh. Emang beda tuh kalau ngomong tengah malam itu lain. Sambil buka mau kena si istri jawab, bener tuh bang cerita tadi pagi. Bener. Terus bagaimana menurut lo? Emang inline. Satu chemistry nih si suami istri soleh ini dan soleh, satu kimiawi begitu. Apa dia bilang? Insya Allah bang, kalau saya sih bagaimana komandan aja, bagaimana abang aja. Abang setuju ya udah tinggal kita geser motor itu aja lah. Sama. Si suami ngegodain. Nah kalau motor kita hilang bagaimana deh? Gak mungkin hilang. Gimana gak mungkin loh? Motor di dalam aja bisa hilang, apalagi kita taruh di luar. Udah gak mungkin bang, kata si istri. Dengan yakinnya dia bilang, kita titipin tuh motor sama Allah. Kalau sampai hilang juga kita komplain bang. Kita komplain. Lah kita jagain titipan dia. Masa kita punya titipan hilang gitu. Itu kejadian malam apa tuh? Malam Jumat. Berapa hari udah? 5 hari. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Jumat pagi dia berangkat nih ke rumah adiknya. Ngasih tahu kalau sekolahan ada free trialnya. Insya Allah nih rumah juga ada home trialnya begitu. Ntar sore abang jemput tuh ponakan. Insya Allah dah kalau emang dia betah tinggallah di dalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah memberi jawaban nih. Allah memberi jawaban buat dia tuh. Tahajud dan sedekah. Begitu subuh selesai sholat tuh malam Jumat, sebelum dia berangkat ke rumah adiknya, dia keluar kamar. Tadi kan saya bilang kepada ibu dan bapak semua bahwa ada lemari di depan kamar tidur dia. Mendadak dua-duanya menjadi merasa dapat jawaban dari Allah. Oh ini dia. Nggak usah ngegeser motor karena bahaya. Ini aja lemari dia geser. Lemari dia bongkar, dia bikin undakan gitu. Supaya apa? Supaya muat ditaruh tikar di depan kamar tidurnya. Lihat, kalau seseorang mau berniat berbuat baik, Allah akan sediakan jalan-jalan buat berbuat baik. Lanahdiyannahum subulana, kata Allah, aku akan menyediakan, mempermudah kalian untuk berbuat baik. Begitulah dia jalan. Habis ngasih tahu sama adik iparnya, dia berangkat ke kantor. Sampai kantor, rupanya Allah masih menguji dia nih. Masih menguji. Emang Allah itu maha luar biasa. Dia uji hambanya yang udah soleh kayak begini masih diuji. Ada security badannya gede ngepok dia tuh. Woi, dipanggil big boss loh. Pak, maaf, orang kecil dipanggil sama orang gede. Apalagi pimpinan nomor 1-nya di kantor itu. Bukannya gede nyalinya, ciut. Orang kecil dipanggil sama big boss baru seneng kapan? Kalau dipanggilnya bulan Ramadan. Bagi jekat nih. Ini nggak ada angin, nggak ada apa dia dipanggil. Apa gue punya salah ya? Godain lagi temennya nih. Iya kali lo. Punya salah, kalau nggak punya salah masih dipanggil sama bapak lo. Dia berangkat ke atas. Assalamualaikum, selamat pagi pak. Waalaikumsalam, pagi. Duduk. Izin pak, tarik bangku. Dia duduk. Bapak benar manggil saya? Ya benar. Saudara merasa nggak punya salah sampai saya panggil Jumat pagi ini kemari? Ya Allah, ibu bapak yang rahmati Allah. Dia ini orang lempeng gitu, orang lempeng, nggak pernah punya salah. Dia nggak sadar bahwa kesalahan yang dimaksud oleh pimpinannya adalah dia minta izin tidak shift malam. Memang pak, kalau saya jadi pimpinan dia juga barangkali saya akan bilang giliran nggak shift aja lo tahajudnya. Ntar kalau semua pada ngiri sama lo, nggak ada yang jagain kantor gua dong malam. Semuanya katanya tahajud begitu kan? Wajar dong si bos ini merasa marah, wajar nggak? Oh, wajar. Makanya jangan kerja lo, dagang.
Bismillah ya. Dia jalan ke kantor si bos, ternyata dapat yang beginian. Merasa nggak situ punya salah sehingga saya panggil Jumat pagi ini. Pikir-pikir nggak mampu dia ketemu. Memang dia orang lurus. Langsung tuh dengan nada tinggi si bos bilang, ini perusahaan punya siapa? Memangnya punya kamu, lalu kamu seenaknya mengajukan permohonan tidak ikut kerja malam. Bagaimana kalau yang lain ikut dengan kamu? Siapa yang menjagai? Saya punya kantor. Baru tuh sadar, ya Allah, Pak, kalau emang itu dianggap sebuah kesalahan, saya minta maaf Pak. Ya udah, saya maafin, kata si pimpinan. Tapi Senin besok, you nggak usah lagi kerja di kantor sini. Subhanallah. 7 hari makin jauh nih Pak. 7 hari makin jauh. Bukan makin dekat, makin jauh. Lihat. Ketika kesulitan memuncak, justru di situ momennya buat kita turun. Kita udah dapat, udah kita bawa pulang sebenarnya. Udah kita bawa pulang, cuman kita nggak sadar gitu. Nggak mungkin, Allah nggak mungkin menyia-nyiakan kita punya usaha, nggak mungkin. Saya maafin, tapi you nggak boleh lagi masuk Senin besok di kantor ini. Nangis di sisa Pak. Badannya gede juga percuma dah tuh, udah nangis. Begitu netes air matanya mulai ngembeng, dia punya mata pengen pamit nih, terakhir begitu pamitan, ketawa sih bos, ketawa terbahak-bahak sampai terguncang dia punya bahu, melihat si security nangis. Si security ngelihat si bos ketawa bingung. Bapak ketawa Pak, Bapak seneng yang ngeliat saya susah? Bukan lah, lu serius amat sih, kata si bos itu. Bukan, lu kok serius banget sih? Maksudnya apa ya Pak? Ini kan Jumat bercanda. Jumat bercanda. Justru saya panggil situ kemari karena situ luar biasa. Saya udah lama puyeng. Saya pengen keluar negeri, tapi rumah saya nggak ada yang jaga. Udah mulai kebayang ya? Udah mulai kebayang kenapa dia bisa pindah rumah dari rumah kecil ke rumah gede, udah kebayang ya? Rumah siapa itu? Bagi Allah itu easy. Allah pilih rumah siapa ini yang bisa gue pakai. Lah kita ngebayangin aja nggak bisa, apalagi mengatur dan mengeksekusi. Sekali lagi tuh saya tekankan. Bagi Allah terlalu mudah. Bagi Allah terlalu mudah. Kenapa? Sekali lagi, innahu ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Ternyata si pimpinan pengen keluar negeri. Selama ini dia puyeng. Siapa di antara security yang dia punya, yang dia pilih buat dia tempatkan di rumahnya. Lalu minggu yang lalu dia dapat kabar bahwa ada di antara security, barisan yang dia punya adalah security yang saleh. Dia bangun malam karena dia menghendaki perubahan buat keluarganya. Dia pengen pindah bersama keluarganya, pindah ke rumah yang kontrakan lebih besar, yang rupiahnya lebih gede, supaya muat nih anak jabang bayi yang ketiga. Lalu diaminin sama si bos, maka si bos bilang, ya sudah, dia saja yang saya pilih untuk menempati rumah saya selama 6 bulan saya pergi. Allahu Akbar. Lah karena si security nggak nyampe otaknya nggak nyampe, dia pikir si bos cuma mindahin dia doang dari kantor ke rumahnya selama 6 bulan berturut-turut. Malah menurut dia bahaya nih, nggak nyampe akalnya. Kalau nyampe dia jadi bos ya. Dia bilang, ya maaf deh ya, bukan kita ngecilin security. Lah emang begitu, kalau emang bagus jangan security dong lo. Lo jadi apa kek? Enggak lah, semua bagus ya enggak. Yang enggak bagus memang enggak kerja. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Apa dia bilang? Kalau begitu mas saya enggak bisa Pak. Oh enggak bisa. Oh saya paham. Bukan cuman kamu, tapi ajak itu istri kamu dengan 2 anak kamu, dengan calon bayi kamu, itu boyongan ke rumah saya. Subhanallah. Rumah saya ada 3 pavilion di belakang, pakai semua. Ada kolam renang, cebur dah situ. Ada playground, pakai. Itu pavilion 1, pavilion utama karena buat tamu, guest house. Itu ada water heaternya, ada kulkasnya, ada TV-nya, pakai. Jangan dijual. Pakai udah. Kamu cuma nggak boleh masuk ke mana? Masuk ke ruang tengah. Masya Allah. Lihat Pak, saya bilang di mukaddimah tadi, belum nyampe 7 hari dia udah berubah. Kenapa dia berubah? Satu, dia punya semangat. Dia juga to do something, dia melakukan sesuatu, dan dia dapat dia punya mimpinya.
Dan rumah ini kalau dia terus-terusan beriadah, di rumah itu dia beriadah siang malam beriadah, tambah ikhtiarnya juga luar biasa. Insya Allah di rumah ini pun bisa jadi Allah akan kasih sama dia. Bisa aja Allah bikin tuh bosnya mati di luar negeri. Ya gak balik lagi. Oh udahlah. Ya bang ya. Hebat. Khalil Gibran bilang, dan ini omongannya Rasul. Apa tuh kata Rasulullah? Anda cuma punya niat saja, nanti Allah yang akan menyempurnakannya. Dalam bahasa Quran Allah bilang, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Cukup kalian berniat berbuat baik dan lakukan niat itu, maka aku yuwaffa ilaikum akan menemani perjalanan kesuksesan Anda semua, wa antum la tuzlamun, kalian pasti tidak akan rugi. Maka hari ini, sore ini, saya mengajak Bapak dan Ibu semua kompak. Kita berdiri di hadapan Allah, kita sampaikan kita punya niat, kita sampaikan kita punya hajat. Rob, saya pengen berubah. Sampaikan, tidak cuma di ruangan ini, tapi di atas sajadah saudara. Bawa semangat yang ada pada ruangan ini ke ruangan sholat saudara, ke ruangan ibadah saudara. Maka akan saudara saksikan Allah menurunkan malaikatnya, tatanazzalu alaihimul malaikah.